Cek 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 cek. Oke, selamat malam buat semuanya yang ada di rumah. Hari ini kembali lagi di Beyond Studio Musik. Kita bakal live di Instagram, ada di @diradio_lampung dan juga di @lokal_lampung_keren. Hari ini kita bakal chit chat from home, namanya chit chat from home. Keep productive, stay healthy and stay home, stay safe. Ya gitulah pokoknya ya, stay aja pokoknya di rumah. Nonton aja chit chatnya bareng sama Agung, dan hari ini malam ini aku makan live sama dua orang yang luar biasa banget. Ada dua orang dari dua komunitas. Ini keren-keren banget ya. Pokoknya Lokal Lampung tuh keren-keren pastinya ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Mahapel dan juga dari Gumpalan. Ini adalah UKM Mapala ya. Mapala bukan Mapalarang, tapi ini Mapala mahasiswa pencinta alam dari Universitas Unila. Kalau Mahapel itu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus juga kalau Gumpalan itu dari Fakultas Pertanian. Ya, sekarang kita bakal langsung aja panggilin teman-teman dari Mahapel dan juga Gumpalan. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Silakan. Halo, silakan. Mas di bawah aja ya. Halo. Ada yang musim mie ayam di sini? Enggak ada, Bang. Enggak, sorry. Bercanda saya. Silakan dipegang. Hidupin dulu. Jangan gugup amat. Cek. Mic. Tes. Cek. Hidup semua ya. Wujud. Gak apa-apa, biarin aja. Suara gua cukup kok, tenang aja. Kayak beneran ada ya, mereka hidup ya. Ini ada temen gua dari Gumpalan. Namanya langsung aja diperkenalkan. Siapa namanya? Izin perkenalkan diri sebelumnya, nama gua Heksa Kusuma dari Gumpalan FP Unila, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Oke, namanya siapa? Heksa. Oke, itu nggak tambah gon ya. Nanti dia segi 8 jadinya ya. Heksa dan juga ada ini dari gua Beni Hardiuga, gua dari mahasiswa ekonomi cinta lingkungan, yaitu dari ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Yang bro. biasa. Nggak apa-apa. Jadi ini teman-teman dari Mapala Ekonomi dan juga Mapala dari Pertanian. Udah lama gabung sama Mapala? Boleh dijawab Eksa dulu deh. Kalau gua gabung di Mapala baru 2 tahun sih, Bang. Kelihatannya udah 16 tahun. Oh iya. Enggak ya? Oke. 2 tahun dari mulai awal kuliah. Enggak, waktu itu gua skip dulu setahun, terus tahun kedua gua baru gabung. Oke, jadi lewat 2 semester dulu baru abis itu gabung sama Mapala ya? Iya, Bang. Awalnya sama Cheers, enggak? Sama dance? Awalnya kupu-kupu aja sih. Oke, kalau Benny sendiri? kalau gua dari pertama masuk kuliah langsung gabung di Mahapel. Kalau gua Mahapel langsung gabung. Oke, jadi sekarang langsung aja gue bakal tanya-tanya ya. Ini ada pertanyaan titipan dari Pak Presiden soalnya. Presiden taksi. Dan buat kalian semua jangan lupa kasih teman-teman kalian bahwa kita live di Instagram di @diradio_lampung dan juga di @lokal_lampung_keren. Langsung lihat di situ ya. Teman-teman udah kasih tahu kan? Udah. Oke. Gue bakal tanya sih, simpel aja. Kalau pertama namanya berkenalan ya. Gue pengen tahu sebenarnya apa sih itu Gumpalan dan apa sih itu Mahapel. Siapa yang mau jawab duluan? Oke, silakan Benny dulu, waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, selesai. Ya, jadi Mahapel itu merupakan salah satu UKM yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Itu bergerak di bidang lingkungan maupun bisa bergerak juga di bisa kayak menyalurkan hobi lah gitu, Bang. Oke. Jadi kalau yang punya hobi naik gunung atau punya hobinya adventure lah ya, bisa. Itu bisa gabung sama Mahapel. Dan khusus untuk mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ya, aja. jadi ini kalau untuk Mahapel terkhusus untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu, mahasiswanya bisa gabung gitu. Semuanya bisa gabung di situ ya. Bisa. Sebenarnya kalau Mahapel sendiri terbentuk dari kapan? Kalau Mahapel terbentuk pada tanggal 23 Mei 1997, jadi udah 23 tahun lah. 23 tahun. Wow, udah lama juga ternyata ya. Dan anggota berarti udah dari awal pasti udah banyak ya. Lumayan Bang, udah ada ya 174 lebih lah. Oh gitu. Ya, ini
ada nomor induk anggota. Oh, kalau di Mahebel itu ada nomor induk Ada, anggota juga. ada. Kalau lu nih ke berapa? Ini gua ke 174. 174. Iya, masih ada di bawah gua gitu. Oh, oke. Lu tahu gimana terbentuknya awalnya Mahebel? Ya, Siapa yang pendirinya? tahu Bang. Jadi Harus tahu lah kalau lu di Mara senior lu. tahu. Jadi kalau di Maple ini karena keanggotaannya seumur hidup Bang. Jadi silaturahminya selalu terjaga gitu. Oke, jadi pasti lu tahu ya sejarahnya ya. Tahu. Gimana ceritanya? Oh, jadi Gua nunggu cerita lu nih. Jadi Oke. emang dari kakak-kakak senior dulu emang Aha. punya inisiasi lah untuk karena hobi yang sama. Ini inisiasi atau inisiatif? Inisiatif lah. Oh. Gimana ya? Oke, terusin. Jadi dia menginisiasi terus menginisiasi untuk punya hobi yang sama untuk bergerak di bidang lingkungan. Oh, awalnya tuh kayak gitu loh ya? Ya, jadi terbentuklah Maple ini gitu. Aha. Terus berapa orang waktu awal itu Nah, terbentuknya? kalau awal-awal itu sekitar 50-an orang loh. Jadi Itu dari awal emang udah rame ya? Rame. Yang Jadi, pengen gabung iya. jadi ngebentuk itu ya? Ya, jadi dari awal dulu emang kakak udah rame gabung lagi bikin UKM ini gitu. Namanya dari awal Mahebel. Maple dari dulu. Apa artinya sih Mahebel? Mahasiswa Ekonomi Cinta Lingkungan. Oh, tuh kira tuh mahasiswa hebat pecinta lelaki. Iya. Kok mahasiswa cinta lelaki ya? Lingkungan. Enggak. Cinta lingkungan. Jadi mahasiswa mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan. Ya. Itulah ya kalau Mahebel. Iya. Oke. Tapi emang dari awal bergeraknya di bidang lingkungan. Lingkungan. Oh, iya. Kalau gumpalan sendiri, kapan mulai terbentuknya nih? Sebelumnya pertama kali terima kasih sih kepada seluruh senior sehingga gue bisa live bareng Bang Agung Milan nih ya kan. Mau terima kasih sama Bang B. Radio kan. Terus Iya. lanjut ya Bang ya. Oke. Jadi dari tanggal 16 Oktober 1999 itu gumpalan terbentuk Bang. Atas 99? Iya, 1999. Atas bulan Oktober. Tanggal 16. Tanggal 16 Oktober. Ya. Itu dikenal sih kalau di Gumpalan itu sebagai hari hijau. Oh, kalau di Iya. gumpalan sendiri hari itu Hari hijau. Nah, kenapa hari hijau? Apakah karena berhubungan dengan pertanian? Kualitas kalian? gua kurang tahu sih Bang kenapa disebut hari hijau sih. Yang penting kalau semua datang HUT Gumpalan itu hari hijau kita menyebutnya. Tanggal 16 Oktober. Tanggal 16 Oktober. Oke. Tahu siapa pendiri pertama kalinya? Pendiri pertama kalinya atas inisiatif 24 orang mahasiswa sih. 24 orang mahasiswa. Iya. Oke. Jadi 24 orang mahasiswa itu diklatsar sama LSM Yamaha, kemudian membentuk Gumpalan FB Unila. Oh, itu awal terbentuknya. Oh, terbentuknya. Oke. Terus kalau ngomongin ini kan organisasi yang ada di kampus berarti ya. Iya, Bang. Organisasi kalian tuh prestasinya apa aja sih kalau untuk Gumpalan sendiri? Kalau untuk Gumpalan sendiri Cerita sih, dikit dong. Pasti banyak Iya. prestasinya dong. Banyak sih, Yakin Bang. gue. kalau untuk prestasinya sendiri sih di Gumpalan itu pernah ngadain kebut gunung Pesagi Lampung Barat, atau kalau yang orang-orang zaman dulu nih taunya nih Kibar. Kibar itu dari Kibar 1 sampai Kibar 9, Kibar 8, mohon maaf. Dari Kibar 1 sampai Kibar 8, terakhir itu 2008 Bang. Nggak berlanjut lagi karena ada sesuatu sih. Kemudian prestasi-prestasi yang lain yaitu ya pernah ngadain lomba panjat nasional, terus habis itu ekspedisi gunung, Ekspedisi juga ya? ekspedisi juga Bang. Jadi Oke. setiap tahun sih kami ekspedisi sih. Bukan ekspedisi singlet merah ya? Bukan. Jadi ekspedisi itu suatu syarat sih bagi anggota muda untuk dapetin NIA. NIA itu yang tadi disebut sama Bang Oke, Rini. jadi salah satu syarat kalau misalnya gabung di Gumpalan itu adalah ikutan itu tadi. Jadi itu kayak pendidikan tahap lanjutan gitu sih Bang. Jadi yang pertama itu kan dari Pertama pasti registrasi dulu. ya open recruitment, kemudian teman. syaratnya yang jelas dia harus anak pertanian tuh. Iya. Kalau nggak anak pertanian kan bisa masuk. Syaratnya sih anak orang ya. Anak sapi nggak bisa kan? Nggak bisa. Iya dong. Jadi anak pertanian yang gabung itu harus wajib terus, ya. Jalanin proses di Klatsar. Kemudian setelah itu ada suatu acara sih yang kita orang sebut itu ya ekspedisi sih. Ekspedisi biasanya kalau di Gumpalan itu pendakian bersama. Oh, kalau ekspedisi itu kalau buat Gumpalan biasanya pendakian bersama. Benar. Kalau gue biasanya ngirim barang ekspedisi soalnya. Gitu.
beda. Beda ya. Iya, terus Di pendakian bersama itu ada banyak sih bang. Sebenarnya nggak cuma pendakian bersama sih untuk dapetin nomor induk di. ya pasti turun bersama juga dong. Iya pasti. Kalau lagi bersama iya. Jadi yang itu kan ada kita nulis artikel yang di. Oh gitu. post. Ada ininya juga ya. Ada itu banyak sih bang. Apa ya? Cara untuk mendapatkan itu banyak. Jadi Oke. nggak cuma ekspedisi. Ketika misalnya di ekspedisi, badannya nggak kuat nih mau daki gunung segala Oke. macam, kan punya fasilitasnya. Jadi bisa itu nulis artikel Oh. dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sih di ADART kami. Oh, jadi selama ini pada nulis semua akhirnya. Iya, enggak juga bang. Gua kira pada bang nggak kuat bang, nulis aja deh bang. Malah kebanyakan sih Nulis sambil daki gitu ya. kebanyakan sih ini sih pendakian bersama sih. Oke. Iya, di atas 6.000 mdpl. Jadi totalnya kalau di Indonesia ini Syaratnya harus minimal pernah mendaki 6.000 mdpl. iya benar. Sementara gunung di Lampung, Di setahu Lampung. gunung Pesagi itu 2000. Ya 2231. Oh, jadi 3 kali PP minimal ya. Iya. Harusnya sih kayak gitu, cuman kami kan gini. Jadi di alternatif kita 2 gunung sih. Kan paling tinggi 2 gunung. 2 gunung sampai 3 gunung sih, Bang. Oh ya 3 gunung. Ngeri ya kalau 3 ya. Hah? Ya 3 gitu gimana gitu ya. Kalau 2 pas ya. Pas sih. Iya. Jadi 2 gunung atau sampai 3 gunung itu syaratnya alternatifnya gimana? Jadi kan paling tinggi di Indonesia nih Jaya tuh, Bang. Iya. Sekitar 4.884. Nah, itu juga nggak cukup untuk ngambilnya kalau di Gumpalan. Benar dong, 6.000 kan? Iya. Ya. Nah, jadi alternatifnya misalnya nih 2 gunung nih yang tingginya 3.000 sama yang 3.000, atau mau 3 gunung yang 2.000 gitu sih, Bang. Iya. Jadi ya sebenarnya itu juga jadi pengalaman terbaru buat mereka juga sebenarnya sih ya. Iya, Bang. Selain bisa jadi syarat untuk masuk Gumpalan, tapi juga jadi pengalaman buat mereka untuk ngedaki gunung sebenarnya kan kayak gitu ya. Benar, Bang. Oke, itu syaratnya kurang lebih itu ya kalau untuk mau masuk jadi Gumpalan. Setelah itu apa Syarat langsung masuknya sih, syarat masuknya yang penting dia anak pertanian, Ah. sehat jasmani rohani, Iya. gitu sih, Bang. masuk semua. Tapi kalau ketika kan setelah masuk tuh, setelah Iya. dikacar, Oke. setelah pendidikan dasar itu dia orang disebut anggota muda. Amut gitu ya. Iya, amut. Iya. Mahmud ya? Mahasiswa muda. Gimana sih? Udah mikir macam-macam lo pasti. Iya mahasiswa muda dong, ya kan? Anggota muda. Terus Nah, setelah amut, dia nyebut dia orang ngadain ekspedisi itu buat ngambil niat. Nah, itu kan nomor induk anggota. Iya, nomor anggota. Oke, kalau di Gumpalan nih ya, kalau di ini Sama gue kira sih. Ramadan nih jadi. Oke, beda ya. Terus apa lagi? Ya, terus apa nih? Mana lagi? Tanya. Tadi syaratnya kan masih Oh, sampai syaratnya. akhirnya dapat niat tuh. Ketika mereka dapat niat, kemudian Ada syarat lanjutan kah? ada, Bang. Oh. Terus selanjutnya mereka harus ini sih presentasi LPJ, Bang. Oke. LPJ. Jadi jawaban ya, Yang- semua 6.000 kali iya gitu benar, kan? benar. Oke. Kayak waktu pendakian, uang, transport, terus misalnya MP-nya segala macam kita bahas di situ. Kemudian MP itu manajemen pendakian atau apa? perjalanan. Perjalanan. Oke. Terus itu penyamatan Ah. oleh dekan 3, Bang. Langsung oleh dekan. Langsung oleh dekan 3 penyamatan. Iya, kurang lebih gitu kalau untuk Gumpalan. Nah kalau dari Mahapol sendiri ada yang sama kurang lebih gitu atau ada yang berbeda? Sedikit berbeda sih, Bang. Bedanya di mana? Jadi Beda fakultas. Tahu gua. itu satu. Iya. Jadi kalau di Mahapol pertama itu emang ada registrasi dulu, terus kedua ada tes fisik, Bang. Oh ada tes fisik juga. Karena emang kita diperlukan kesehatan jasmani dan rohani juga sih. Jadi setelah tes fisik lolos, Itu biasanya tes fisik dikerok ya? bukan dong. Jadi kita tahu. Bukan ya? Bukan. Oh iya, itu samsat ya. Iya. Jadi misalnya kita bisa catat misalkan catatan kerjanya berapa menit. Oh, terus oke. terus catatan untuk push up, sit up dan sebagainya, pull up gitu-gitu, Oke, Bang. itu kalian punya data dulu ya? Ada, di situ ya? ada. Oke. Itu ada standarnya kita. Lalu seterusnya ada tahapan wawancara itu untuk mengetes bagaimana kemauan dia untuk masuk di Mahapol gitu. Oh. Apakah dia benar-benar mau masuk, apa cuma bercanda aja, bagaimana gitu. Oh, apa Jadi, emang ada ketahuan kakak situ. tingkat yang diincar gitu doang ya? Nah itu bisa ketahuan di situ. Oh, iya. Nah setelah itu baru kita masuk ke pendidikan ruang. Jadi pendidikan ruang itu untuk ngasih tahu materi-materi di teori lah, teori
Oh, teori dasar. Teori ya. dasar, teori dasar. Kalau mau jadi ya mahasiswa pencinta alam. Iya, teori Oke. dasar. Soalnya kalau nah kita kasih pengetahuan dasar dulu untuk kedepannya mereka terjun gitu kan. Ya benar, karena Ya, penting ya pendidikan benar. dasar ya, pelatihan dasar Ya. untuk mahasiswa atau teman-teman yang baru masuk dan apalagi mau naik gunung gitu. Iya kan. benar. Terus Lalu terusnya pendidikan lapangan. Jadi pendidikan kita lapangan itu langsung kayak kayak gumpalan tadi ya. Ya, kalau langsung ngomongin diaplikasiin dari materi-materi yang disampaikan itu gitu. Nah, itu. Oke. Setelah itu pelantikan jadi anggota muda. Nah, terus itu ada pembaraan. Oh, ada pengembaraan juga. Pembaraan hampir sama sih kayak tadi si Hexa juga dari Gumpalan. Kayak pendaki beberapa gunung gitu, ada standarnya juga. Nanti bikin karya ilmiah dia. Ada juga karya ilmiah yang tadi di LPJ gitu ya. Tapi karya ilmiahnya ini Apa beda? karya ilmiahnya berdasarkan dari pembaran itu bang. Kayak misalkan kita kan kalau misalkan di pembaran itu ke alam kita explore gitu. Explore apa aja bakal kita temuin misalkan, terus budaya masyarakat sekitar kayak gimana, perekonomian bagaimana gitu kan, itu dipelajari juga, dijadiin karya ilmiah gitu loh. Oh iya kayak syarat lulus kuliah ya. Iya, jadi emang juga nanti diuji gitu kan. Apakah ini sesuai dengan ketentuan apa enggak gitu kan. Gitu. Oke, apakah ada kemungkinan nih misalnya nih, ini kalian berdua sih yang bisa jawab sebenarnya. Apakah ada kemungkinan kalau misalnya gak lolos salah satu tahap tadi itu ya udah gugur atau ikut di semester depan atau daftar ulang atau tetap ada alternatif lainnya gimana coba? Kalau dari Mahapel alternatifnya itu di rapat saat ini bang, pembahasan itu. Kalau misalkan ini lolos kita bisa lanjut gitu. Terus kalau misalkan ini nggak lolos sesuai kesepakatan apakah harus mengulang atau bagaimana gitu bang. Oh itu dibahas sama Dibahas teman itu. senior lah ya. Ya, senior. Oke, kalau gumpalan gimana? Cek. tes. Oke. Kalau di Gumpalan sendiri sih garis besarnya sama sih kayak Michael sih bang. Jadi ketika pembahasan LPG itu, nah disitulah ditentukan lulus atau tidaknya bang. Kalau misalnya nggak lulus, gue belum tahu juga sih bang. Soalnya belum ada sih yang nggak lulus. Sejauh ini belum ada yang lulus. Oke. 124 anggota penuh belum ada sih yang nggak lulus. Yang nggak lulus. Iya. Sejauh ini sih memang lulus semua. Iya ya? lulus semua dan Oke. Oke, gitu ya. Terus kegiatan nih ini kan lagi ya, kalau misalnya sebelum masa pandemi kita udah berapa bulan nih ngalamin masa pandemi COVID ini ya. Sebelumnya pasti banyak kegiatan outdoornya di luar tuh banyak pasti ya. Tapi selama pandemi ini apa aja yang dilakukan sama teman-teman? Apa boleh? Maple. Ya, Iya. Kalau di Maple setelah ada pandemi ini kemarin mengadakan diskusi lingkungan deh. Diskusi keadaan lingkungan di tengah pandemi itu dibahas oleh dari WAKI waktu itu direkturnya kebetulan, terus ada dari kakak senior juga yang kebetulan juga dosen di UIN Metro. Nah itu sebagai materi kita diskusi itu masalah lingkungan yang ada gitu bang. Apa hal-hal yang produktif bisa dilakukan dengan di lingkungan itu bagaimana gitu. Jadi kegiatannya kurang lebih paling sejauh ini ya diskusi ya. Cuma Karena memang kan lagi ngejalanin physical distancing juga Iya. ya. Oke, ada lagi yang lainnya? sama ini apa kemarin ada baksos. Oke. Baksos untuk membantu lah meringankan Iya. sedikit teman-teman yang kos gitu bang. Oh, gua kira teman-teman tenaga medis. Gua kira gitu. Karena- Teman-teman yang kos. Iya. Karena- Jadi lu merasa terbantu? Bukan gua. Oke. Jadi banyak Oke. banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang di Unila ini nggak bisa pulang kan bang, karena Oke. banyak kan di luar kota. Gitu. Iya, banyak juga yang dari luar kota dan nggak bisa pulang Bisa ya. pulang, makanya kita inisiatif untuk membantu mereka gitu. Oke. Oh, gitu. Kalau teman-teman Gumpalan sendiri? Kalau selama masa pandemi sih bang, ya, kegiatan mungkin yang pertama kayak rapat segala macam itu pasti tertunda bang. Karena Iya, kita kan nggak kalau boleh rapat datang, ketemu langsung itu kontak pasti, langsung tuh kan. Jadi kayak rapat segala macam bisa kita via Zoom, via WA. Kemudian kemarin waktu puting beliung sih bang di Tulang Bawang, Tulang Bawang, benar. ya Tulang Bawang, kami terjun ke sana bang. Langsung? Tentunya Terjun itu? Iya, Kayak PUBG ya? kami langsung ke sana sih bang, gitu kan. Ya nggak maksudnya jalan ke sana bahasanya terjun bener dong. Bener kan? Ya jadi nggak terlalu serius gitu kan. Oke, terus langsung ke sana itu memberikan bantuan sosial atau gimana? Sosial sih bang, kami Kegiatannya apa? kegiatannya kan bagi-bagi sembako sih bang, sama
ada beberapa tim dari Gumpalan juga terjun langsung untuk memperbaiki rumah-rumah segala macam sih. Oke. Kita bergotong royong bersama Kan sih, Bang. ngebantu warga yang terkena Benar. dampak puting beliung di sini ya. Oke, terus Terus ada lagi kegiatan kemarin lainnya? sama kami kan ini sih ngerapiin jalur aja sih, Bang. Ngerapiin jalur apa nih? Ada jalur dua palapa ya kan? Ada jalur dua halim, jalur apa nih? ngerapiin Jalur pendakian. jalur pendakian sih, Bang. Oh, Cuman oke. itu versi di JIS-nya aja sih, Bang. Yang versi 3GP nggak ada lagi? Nggak ada. Sekarang udah MP4 Versi di JIS-nya aja sih. Jadi kami tetap nggak naik gunung, tapi kami rapiin aja sih jalur pendakian, poin-poin yang udah tertera di GPS itu sih, Bang. Oh, enaknya naik gunung sekarang nih menurut gue ya, setelah beberapa kemarin juga kita sempat ngobrol kan ya. Enaknya anak gunung sekarang itu naik gunung dia bisa baca GPS dulu. Bener gak sih? Bener, Bang. Kalau dulu kan, oh ini gunung gua naikin nih, langsung aja gitu kan ya. Kurang lebih gitu. Kalau sekarang tuh pakai GPS tuh jadi nggak mungkin, kemungkinan nyasar sih lebih berkurang, bukan nggak mungkin ya, lebih berkurang. Apalagi kalau misalnya pembukaan jalur baru, ngebantu banget gak sih GPS tuh? Kalau untuk Gumpalan sih, Bang, ya itu sangat membantu sih, Bang. Kebetulan emang GPS itu satu-satunya sih alat sih menurut gua ketika kita memang kesasar tapi kita punya koordinatnya nih. Kita kan sebelum naik jadi kita udah nitik nih koordinat paling bawah kita tuh kan. Iya. Di kaki gunung kita udah nitik. Jadi ada acuan kita jalan itu kemana. Arah utara, selatan, timur, barat, dan titik puncak kita juga udah nitik. Jadi sebelum mulai pendakian kita kan baca kontur tuh, Bang. Oh, kontur itu jadi kayak maps gitu bentuknya. Di peta gitu? Di peta gitu, Bang. Ah. Jadi kita Jadi cari, kalau udah nyampe bintang 5. kita cari tuh titik puncaknya tuh kan kelihatan tuh kan. Ada tuh ketahuan tuh koordinatnya berapa kita titikin aja di situ. Oh. Jadi acuan kita tuh gitu aja sih. Acuan ya itu jalur lu, jadi ya mengurangi kalian tuh berubah jalur atau tersasar gitu ya. Iya, benar. Tersesat gitu ya. Oke. Sebenarnya gua mau nanya dulu gue. Kalau untuk Gumpalan dan Mahapel sebenarnya apakah sama ataukah berbeda fokusnya? Misalnya nih, apakah Gumpalan ini lebih fokusnya kalau pendakian gunung atau adventure atau trekking gitu, atau ke wall climbing atau segala macam yang berhubungan sama pencinta alam lah, berbeda atau gimana fokusnya? Ya kalau secara kode etik sih sama sih, Bang. Oke. Kalau untuk di Mahapel itu kita fokus di lingkungan, kayak misalkan pemberdayaan kayak sampah plastik dan sebagainya di masyarakat gitu juga. Oh, itu pemberdayaan langsung ke masyarakat Ya, juga? bisa. Wah, masuk ini kalau sampah plastik. Iya. Oh iya. Itu kok sampah daging ya? Oke. Nggak plastik kok. Iya, Sama di plastik. Korea banyak sampah plastik. Oh, itu beda itu, Bang. Oh, beda ya? Pasti itu. Iya, Jadi, oke. kayak pemberdayaan masyarakat juga. Kayak kemarin kita ngadain seminar di Kelurahan Sukaraja. Nah, itu kita ngadain seminar di situ. Kita ngajak masyarakat Si itu sebenarnya tentang pemberdayaan sama plastik. Karena kita juga kan kita tahu nih, sama plastik di dunia ini emang udah memprihatinkan gitu kan, Bang. Iya. Jadi kita Indonesia itu nomor 2 penyumbang sama plastik Ya, terbesar. Benar. Iya, Jadi kita sosialisasi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu, Bang. Oh. Nah, iya. Ya, Tapi jadi- untungnya di rumah gue plastik tuh enam kali pakai gitu. Jadi nggak sekali pakai ya. Iya, tapi walaupun kayak gitu Nah. di daur ulang bisa. Daur ulang. Daur Oke. ulang. Jadi itu kita sosialisasi bagaimana penanggulangan sampahnya. Kita Iya, juga benar. kasih Itu contoh penting tuh. juga apa yang bakal bisa digunain nih dari sampah ini gitu, Bang. Terus kita juga waktu itu terjun langsung ke pesisir laut di Sukaraja. Kita bersih pantai di situ juga. Oh. Bersama mahasiswa ekonomi juga. Di pesisir Sukaraja Panjang itu Iya, ya. iya. Bersih-bersih pantai ya. Iya, benar. Iya. Nemu yang seru-seru nggak? Itu nggak ada itu, Mas. Terus gua apa gitu, ini sampah plastik yang nggak biasa nih yang kayak gini nih. Itu beda tempat. Akan gua daur ulang. Enggak ya? Beda tempat. Iya. Itu kurang lebih ke konservasi lingkungan Iya, itu kalau untuk tapi juga, fokus ya. Tapi kegiatan lainnya juga tetap. Kita juga tetap kita ada hutan gunung juga. Oke. Ada panjat tebing juga, Aha. air juga gitu. Arum jeram ada nggak sih? Jeram ada. Arum jeram kalau di Lampung ada. Ada sekretariatnya juga, ada namanya Maksud, Pagi. di mana arum jeram kalau di Lampung? Kalau di Lampung ada di Waibesar, ada di Tanggamus juga ada. Oh, pikir di irigasi metro itu. Enggak, itu Enggak ya? dong. Nggak Tapi kalau juga. buat ngeleng-ngeleng doang bisa lah, bisa. Oh, jadi beneran ada wisata, belum wisata kali ya? Tapi tempat lokasi untuk bisa arum jeram itu ada di Ada, Lampung. Bang, ada. Jadi di Waibesar itu udah resmi juga sih. Terus kemarin juga kebetulan teman-teman juga dari pengurusan nyoba untuk survei di Tanggamus kebetulan. Ah. Jadi itu ada potensi wisata. Oke. Gitu. Kita survei jalur, bikin peta di situ, Bang. Mhm. Nah, kita koordinasi juga sama PAJI, Federasi Arum Jeram Indonesia. Oke. Kita
minta bantuan mereka juga untuk istilahnya apa ya, dikasih arah jalan lah bagaimana untuk step-stepnya gitu Bang. Iya, karena menurut gue nih kalau di Lampung sendiri potensi wisata yang ke arah gunung itu menurut gue kurang. Selama ini yang lebih banyak adalah pantai. Padahal di Lampung juga banyak banget ya potensi wisata yang urusan gunung, arum jeram, kalau lain-lain. Iya nggak sih? Benar nggak? Benar ya. Terus kalau Gumpalan sendiri fokusnya? Terus kalau Gumpalan sendiri sih fokusnya lebih ke gunung sih Bang. Oke. Ke gunung. Lebih ke gunung ya? Walaupun kita juga Iya. kita tetap nggak mengesampingkan pelestarian alam, Oke. terus kayak misalnya SAR, terus habis itu rafting segala macam, panjat tebing segala macam itu. Terus yang mana nih Bang? Yang gua dengar-dengar katanya tuh teman-teman Gumpalan yang buka jalur baru di Gunung Pesagi. Tepatnya bukan buka jalur baru sih Bang. Gimana Jadi ceritanya? kayak kita napak tilas jalur bekas Kibar gitu Bang. Oh, jadi itu terakhir Kibar dipakai. 2008 terakhir. Itu pernah dibuat jalur. Pernah dibuat jalur. Terus udah lama nggak terpakai. Itu biasanya kalau jalur udah lama nggak kepakai gimana? Ya pasti ditutup Bang. Sama. Sama Gue bilang tuh, bener kan ya? Jadi kalau udah lama nggak dipakai itu ketutup. Jadi lebih baik ya sering dipakai ya kan ya? Iya, bener, Pak. Gudang tuh kalau lama nggak dipakai kan ketutup gitu. Iya bener ya, berdebu gitu ya kan? Jadi jangan ragu kalau misalnya sering kepake gitu. Jalurnya, iya ya satu-satunya gini nih jalur itu ketutup pasti. Jadi buka lagi kan? Iya sih. Jadi kami karena informasi kan kami yang pertama kami gali dari Sindor nih Bang. Jadi titik awal pendakian sebelah mana sih? Kemudian dari titik awal pendakian sampai puncak itu biasanya berapa jam? Kalau naik, kalau turun biasanya berapa jam? Jadi kan kita punya estimasi juga tuh Bang. Jadi kami naik itu 3 kali buka jalur Bang. Jadi 3 kloter kali? pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Itu diberangkatin. Embarkasinya Iya, 3 mana? kali. Gimana Bang? Bercanda gua. Oke, 3 kali pemberangkatan. 3 kali pemberangkatan buka jalur itu Bang. Sampai akhirnya itu benar-benar jalur udah hidup lagi lah bahasanya ya. Iya, sampai sekarang sih udah kebuka sih gitu. Kalau Gunung Pasagi itu berapa mdpl sih? 2231 Bang. 2231 meter mdpl. di atas permukaan laut. Meter di atas permukaan laut. Susah nggak napas kalau di puncak? Tergantung sih Bang. Jadi kalau Maksudnya misalnya tergantung orangnya. jadi kalau ketinggian itu kan berdasarkan tinggian sih kalau misalkan udara itu. Jadi kalau misalkan kita naik berapa meter lagi itu tingkat kepadatan udaranya berkurang gitu Bang. Oh iya benar. Jadi kalau misalkan di Pesagi itu masih bisa lah, kita masih bisa bernafas normal gitu. Kalau kayak misalkan di Jaya Wijaya itu mungkin jadi udah di atas 4.000 tuh untuk Apa namanya? Oh benar bisa. gua ya. Oh jadi iya. tingkat kepadatan udaranya bakal berkurang, jadi sulit untuk bernafas gitu Bang. Oke, iya emang berpengaruh juga ya. Berapa meter di atas permukaan, tapi kalau udah di atas 1000-an, 2000-an gitu ya. Oke. Boleh dong diceritain pengalamannya terakhir kali naik gunung kapan? Ceritanya ada cerita apa yang mungkin ini nggak bisa gue lupain sih? Ini Sombong, mau sombong. Mau sombong. ini Nggak ya. Ini pengalaman aja sih. Oke, gimana? Terakhir kemarin kita ada pendakian bersama Firsa Bersari. Wah, Firsa Bersari. Seperti yang kita tahu, Firsa Bersari adalah selain musisi, selain penulis, Bung Firsa juga adalah seorang pendaki. Iya. Nah, kebetulan dia mencoba untuk mendaki di Gunung Pesagi gitu bersama Pesagi. Michael gitu Bang. Bersama Mahepel. Sama Oke. Mahepel. Itu berapa orang timnya waktu itu yang berangkat? Waktu itu dari timnya Firsa Bersari sendiri ada 2 orang, terus dari Mahepelnya ada 4 orang Bang. Oke. Ya jadi ekspedisi ini untuk ekspedisi antar negeri. Jadi emang proyeknya dia gitu Bang. Project dia untuk naik gunung Iya. yang ada di Indonesia. Indonesia. Oke. Serunya pengalaman yang mungkin wah ini belum tentu gue dapetin lagi nih. Ada pengalaman, ceritain dong pengalaman waktu naik gunung sama Firsa. Iya. Dikasih lagu nggak lu? Ada aja Nyanyi, dia dibuatin menyanyi lagu. malah, Bang. Oh gitu. Menyanyi. Jadi lu yang pada yang nyanyi. Iya. Dikerjain. Ngobrol aja malah. Oh gitu. Jadi, kemarin itu emang ini sebenarnya jarang ditemuin orang-orang juga mungkin. Ketemu burung-burung hitam kayak gagak gitu dia Bang. Nah, dia emang kalau mitosnya kalau diikutin sama burung itu sampai puncak gitu, dia bakal nunjukin jalan yang bener gitu Bang. Oh. Ya, gitu. Jadi ada sebuah mitos ini ya, akhirnya ya kita ngomongin soal back sound gitu. Ya mungkin pengalaman horor, pengalaman mistis yang ada di
setiap pendakian gunung itu pasti beda-beda kan. Dan yang lo alami waktu itu adalah mitos soal burung hitam. Burung. Gede burungnya. Lumayan kayak apa ya? Burung. Kayak burung apa? Seburung siapa? Maksud gue seburung apa? Kayak seburung dara lah. Gitu. Oh, seburung dara. Gue kira gede banget seburung elang. Kecil burung dara masih bisa dipuntir itu mah. Gabur ya. Oh, tapi lu bener-bener ngelihat burung Iya. itu atau gimana? Benar bang, karena burung ini ngedekat gitu. Dia nggak punya malu kan. Jadi emang sekitar jarak 1 meter dia mau dekat gitu. Oh gitu. Iya. Itu sebelum pendakian itu, apakah lu sudah tahu tentang cerita itu atau memang baru itu lo ngalamin? Itu emang ada ceritanya juga bang. Jadi sebelum untuk naik pesagi itu kan kita ke juru kunci gitu bang. Oke, ada Nah, kuncinya ya? Ada kuncinya ya. Jadi dijelasin tentang hal-hal yang nggak boleh, terus apa yang terjadi, misalkan ini terjadi bagaimana gitu dijelasin bang. Jadi kita ngikutin aturan yang ada lah, menghormati gitu. Oke, jadi memang juga ada beberapa peraturan yang harus dihormati sama teman-teman yang mau naik gunung. Benar. Dan salah satu cerita itu lo akhirnya dapet dari kuncian dan beneran terjadi sama lo ya? Benar. Oh, iya. Seru juga. Jadi kalian tersesat itu? Enggak. Di jalan yang benar maksud Jalan yang gua. benar. Iya, tersesat di jalan yang benar. Iya, benar. Ini kan belum selesai, iya kan? Oke, itu pengalaman terakhir lu kemarin naik gunung Pesagi sama Bisa Firsa Besari. Besari. Kalau lu, pengalaman terakhir gua sih, terakhir kali naik gunung kapan? jadi gini bang. Sebelum pandemi pastinya. Nah, ya, sebelum pandemi sih pastinya. Iya. Jadi kan, jadi waktu Naik tangki air nih. Maple naik sama Firza Besari, itu kita orang nggak janjian sih sebenarnya bang. Jadi Oh gitu. iya, jadi gua nggak tahu nih Maple naik sama Firza Besari Ternyata- segala macam. Nah, jadi waktunya sama bang. Di waktu yang ternyata. sama kalian juga Iya. teman gumpalan lagi di Pesagi. Iya, jadi kami buka jalur. Nah waktu itu ceritanya kan, jadi Ah. kami buka jalur segala macam. Ternyata pas turun bareng nih, Oh, turunnya bareng. turunnya bareng. Tapi kita orang waktu itu muncak, cuman bentar. Dan nggak ketemu sama kawan-kawan dari Maple dan Firza Besari sih. Emang paling nikmat tuh kalau naik gunung ya sampai puncak ya. Iya sih lah. Iya. Ada di puncak ada apa sih? Di puncak mana nih bang? Ya puncak gunung. Ada kenikmatan. Mau nanya puncak mana Ada lagi? kenikmatan bang. Iya, apa? Pemandangan. Iya, bahkan kenikmatan tuh kenikmatannya naik di atas sampai puncak adalah puas ya nggak sih? Puas. Ada kenikmatan yang nggak bisa dijelasin. Wah, luar biasa. Tapi gimana? tujuan naik gunung itu bukan sampai puncak bang. Apa? Tujuan naik gunung itu kita pulang dengan selamat. Wah, luar biasa filosofi yang keren. Iya. Jadi itu naik gunung manapun pulangnya mas selamat. Iyalah, jadi kalau kita cuma sampai puncak dan kita nggak pulang, gimana tuh kan? Orang Oh, tua iya. di rumah, teman-teman segala macam pasti cemas gitu kan. Tapi kalau mas selamat pasti Sama selamat? iya. Iya, Tapi enggak. pulang mas selamat. Pasti selamat bang. Oh iya. Jadi ketemu sama teman-teman Maple di situ. Turunnya bareng. Iya, ketemu waktu di bawah sih, di jalur bawah kan. Itu sama-sama mau turun. Sama-sama mau turun dan kami ketemu memang benar-benar di kaki gunungnya sih waktu itu. Oh. Jadi udah sampai pedesaan-pedesaan gitu. Oh, nggak terlalu atas banget sebenarnya. Oh, ternyata di waktu yang sama kalian juga sama-sama naik gunung gitu. Iya, benar. Itu kloter keberapa? Waktu itu kloter kedua ya. Oh, jadi ada 3 kloter, yang terakhir itu yang udah bener-bener akhirnya ngebuka jalurnya. Iya, yang benar itu finishing sih bang. Yang kloter sebenarnya dari kloter pertama itu udah buka, terus kan. Oke. Yang kloter kedua itu kita ngerapiin nih, misalnya, oh ini enaknya lewat sini nih, ini lewat sini tuh. Jadi kloter ketiga benar-benar finishing. Oh, iya. Oke. Gue mau nanya lagi soal program kerja. Kita yang serius dulu aja. Boleh. Soal program kerja teman-teman dari Maple dan juga dari Gumpalan. Pastinya program kerja kan di tiap awal tahun itu memang sudah jadi ya. Untuk program setahun. Ini selama masa pandemi ternyata berantakan jadwalnya. Gimana itu? Apakah nanti bakal jadwalnya diatur ulang atau gimana sebenarnya untuk program kerja sendiri dari Maple? Ya, kalau dari Maple sebelum ada pandemi ini kan emang udah disusun secara tersusun gitu kan dari awal sampai akhir periode gitu. Nah karena ada pandemi ini mau nggak mau kita harus merubah program gitu. Karena opsinya kemarin gini sih, dari dekana juga kita ada rapat gitu secara online bang. Jadi dikasih skema, kalaupun ini selesai pada bulan Agustus, kita
sisanya ngejalanin program yang udah disusun gitu. Cuman Oke. kalau misalkan ini skemanya untuk sampai akhir tahun, Iya. kita bikin program baru gitu bang, tentang ya karena tapi yang sifatnya nggak bisa ngumpulin orang banyak gitu sih bang. Oh jadi programnya menyesuaikan dengan Prokja di tahun ini juga pastinya ya. Oke, kalau dari Gumpalan sendiri gimana program kerjanya, berantakan gak sih? Kalau- Banyak mungkin acara yang tertunda ya nggak sih? Iya, bener. Kalau bicara soal program kerja sih, kebetulan kemarin itu udah rapat untuk pendakian angkatan yang 25 bang. Oh, Sekarang kan, jadi- kan gua angkatan ke-24 nih. Iya. Ya jadi Ada disebut amutnya ya? Iya, Angkatan sebutannya tuh 25. G24, G25 gitu kan. Gumpalan. Ya? Iya, Gumpalan. Jadi emang kemarin tuh udah rapat segala macam dan mereka udah siap mau ngadain ekspedisi. Iya, iya. Tinggal masalah pendanaan, pencairan dana segala macam, nah itu kan. Jadi waktu itu pas mau pencairan dana, kita orang kelabakan Ah. karena ada COVID ini kan bang. Oh, Nah. jadi dana belum sempat cair? Dana belum sempat cair. Nah, bukan sempat cair sih. Oke. Kita lebih nyari sih bang. Nyari dana itu jadi dari kita ngajuin proposal ke sponsorship misalnya, terus kami buat danusan, kami jual baju segala macem, dan itu Ya, ya kegiatan untuk mengumpulkan itu ya? Iya, Cair untuk dana itu ya? ekspedisi tuh lumayan sih hasilnya bang. Oh, luar biasa. Bisa kita bagi nggak? Enggak ya? Nah, untuk masalah program sih, jadi kalau gua diajarin sama senior gua memang dari pertama kali masuk Gumpalan sih. Jadi jangan pernah jadi orang yang stop berpikir, atau kalau senior-senior ngomongnya tuh Gumpalan tuh nggak pernah mentok. Oke. Gitu bang. Jadi Gumpalan selalu ada ide. Pasti ada jalan aja. Ya pasti ada jalan, tenang aja, pasti lo orang berusaha gitu kan. Oke. Dengan memang sebagian kita kan fight till the end gitu bang. Berjuang hingga akhir gitu. Iya, 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 iya. Nah jadi ya kami sounding ke senior, sounding ke pembina segala macam, ini gimana baiknya bang kalau kayak gini. Terus tanggapan dari senior juga, senior maklumi sih bang, karena memang aturan pemerintah kan untuk tidak Ya, melakukan kegiatan di luar benar. gitu kan, kontak fisik secara langsung, apalagi naik gunung tuh kan, ketemu orang banyak di jalannya. Waktu di gunungnya sih mungkin nggak banyak orang banget sih. Oke. Iya, iya, Jadi iya. kami mengatasinya ya kami kayak ngadain open donasi, terus ngadain webinar gitu-gitu aja sih bang. Oh, Untuk benar, iya, sama benar, benar. isi kekosongan masa pandemi ini. Oke, iya, iya, benar, benar, benar. Oke, selanjutnya gue mau tanya sih sebenarnya, susah atau enggak dan apa aja sih sebenarnya persiapan kalau misalnya mau naik gunung? Kalau dari Gumpalan persiapan itu dilakuin hampir 3 bulan bang. Hah? Hampir 3 bulan. Jadi naik gunung. Lama ya? Iya. Jadi mungkin kalau orang-orang luar, gue janjian nih mau naik gunung segala macam. Gue Besok pikir berangkat. hari ini di WA, besok berangkat. Nah gitu kan. Sebenarnya Gunung Kunyit itu. saya aja sih bang. Cuman balik lagi sih, karena kan kita organisasi bang. Jadi harus semua Oh, kalau dari kalian kan memang benar ya, organisasi, organisasi. di dalam universitas dan fakultas maksud Iya, gue ya gitu ya. Jadi semua kegiatannya itu harus dirapatkan kan. Benar. Kebijakan segala macam yang mau diambil, mau di gunung mana, terus kenapa milih gunung itu, Oke. berapa biayanya, estimasi waktunya, logistiknya, semua itu harus jalur-jalurnya itu bahkan kita kupas lah di situ. Jadi Oh. rapat setiap malam, setiap pulang Selesai kuliah ya. kuliah kami rapat segala macam. Jadi mungkin kalau orang-orang luar tuh melihatnya mapel nih kumpul sampai malam segala macam, gitar-gitaran gak jelas. Itu kan orang yang Yang lihat aja ya. yang lihat aja, kan nggak tahu asli dalam secretnya itu Iya. ngapain sih mereka itu kan. Oke. Kalau mau tahu ya masuk Mapala dulu lah. Iya, iya, bisa. Nah. Oh, jadi gitu ternyata ya benar sih. Emang kalau yang kelihatan dari luar lewat secret, ngeri. Cowok gitaran. Ya, Ganteng kok kamu. Ganteng. Oke, ternyata nggak tahu kalau sebenarnya tuh kegiatan di dalam tuh ada yang Iya, dilakukan. ada yang dilakukan. Mungkin ada persiapan mau Iya. naik gunung misalnya Iya, kan ya. benar. Oke. Jadi persiapan itu yang pertama yang harus sih Bang ya, doa. Yang pertama itu. Bang. Ini lo boleh menanggapi juga ya. Maksud gue jangan nungguin dijawab apa. Ini Doa. apa aja. Kemudian fisik sih Bang. Setelah fisik, Pasti. iya fisik. Kemudian pendanaan. Dana, dan yang terakhir itu manajemen perjalanan. Apakah itu manajemen perjalanan? Manajemen perjalanan untuk yang awam mungkin kan belum tahu ya Bang ya. Jadi Iya, gue jelasin. boleh. Manajemen perjalanan itu estimasi sih, segala estimasi dana, waktu, pilih
jalur mana, naik transportasi apa gitu kan. Oh. Jadi oke. bahkan sampai transportasinya, nama bisnya itu kami tahu gitu. Misalnya bis Raja Basa nih biasanya penantian utama kita naiknya nih, Iya. adanya jam segini. Harga Itu segini. semuanya tertera di manajemen perjalanan Nah, sebenarnya. itu tertera. Oke. Jadi kita ngitung rincian dan itu tuh nggak bakal meleset gitu bang. Jadi setelah itu udah kelar, latihan fisik selama 3 bulan full. Kemudian sehari sebelum berangkatan, ya biasa sih kami ngadain seremonial sih bang biasanya. Oke. Seremonial Itu pas berangkat. ada yang mau tambahin nggak? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang dari Heksa jelasin dari kumpulan tadi hampir sama juga sih kayak Pak Apple. Cuman kita ambil positifnya, jangan cuma pikirnya Ribet gitu. Ribet gitu. Jadi ambil positifnya, ini bakal guna juga kok di kehidupan nyata kita. Oke. Apakah ini untuk manajemen perjalanan kan? Ini untuk mengatur kayak waktu-waktu kita. Manajemen waktu ya, Manajemen waktu, benar benar. semuanya. Termanage Semuanya itu juga. pasti banyak gunanya sih. Iya benar. Terus kayak misalkan pendanaan juga, kita gimana caranya dengan uang yang terbatas dan yang terbatas kita bisa ngelakuin hal itu gitu kan. Itu kan untuk di kehidupan nyata sangat berguna gitu kan. Bang. Ngomong-ngomong soal Fakultas Ekonomi, lu jurusan apa? Gua manajemen. Oh, pantas. S1. Manajemen. Lu apa? Kalau gue di jurusan Perikanan dan Kelautan, studi Iya. budidaya perairan bang. Becek. Iya perikanan yang kayak gini. Sering ketemu Putri dulu. Apa itu aquascape? Aquascape bang ya, aquascape tuh lebih ke kita gimana seni sih ngias akuarium sih bang. Oh, aquascape akuarium. Mana gua ngurus Gepi maksudnya kan. Iya. Tapi kalau itu kan untuk mahasiswa ya, untuk kalian yang organisasi. Sebenarnya yang mau gua tanya yang mungkin kita bakal bahas di sini sebenarnya persiapan atau apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin kalau misalnya orang umum nih, bukan mahasiswa tapi pengen naik gunung. Sebenarnya yang paling simple, basicnya atau dasarnya apa yang harus disiapin? Orang awam. Ngertiin nggak? Yes, orang awam. Cik. Nah, jadi kalau untuk orang awam sih persiapan pertama yang jelas fisik sih. Fisik kita persiapan dulu. Karena emang Latihan fisik tuh penting ya? penting. Kayak misalkan lari atau apa ya? Ya karena naik gunung nggak naik motor kan? Iya benar. Iya dong. Karena kita bakal istilahnya mengeluarkan tenaga lebih nanti. Kalau kita nggak ada biasa, nanti bakal kacau istilahnya kayak atau kram dan lain sebagainya lah, bikin kacau. Apalagi ada beberapa gunung yang mungkin pendakian itu yang 90 derajat. Ada nggak sih pendakian 90 derajat yang begini pak? Emang ada? Ada bang. Ah serius lu? Ada. Jadi emang harus perluin alat-alat panjat juga gitu. Oh. Jadi emang random bisa trekking. Kalau misalkan memang udah mentok ketemu tebing ya mau nggak mau kita harus meeting gitu. Oh, kecuali kalau misalnya mungkin ya jalurnya emang jalur aman yang biasa buat pendakian gunung. Ya, Kan ada itu. di beberapa gunung tuh emang yang orang biasa nggak mesti bawa alat yang ribet juga sebenarnya bisa. Bisa. Asal ada fisik ya dan Fisik. lain-lain itu lah ya. Terus apa lagi? Yang kedua mental. Oh, oke. Kita walaupun punya fisik yang bagus, Nggak cukup cuma niat soalnya. nggak cukup, kita harus punya mental gitu. Jadi karena di hutan itu kita nggak tahu kan, nggak ada yang nonton, nggak ada yang ada tukang bakso itu nggak ada. Jadi segala hal itu harus dipersiapkan, mental terutama. Nah gitu. Jadi kalau kita putus asa mau apa namanya fisiknya kuat itu bakal ngedon juga ujung-ujungnya gitu. Karena ya naik gunung tuh pasti pressure ya. Iya benar pak. Jadi pressure itu lu naik gunung pasti capek. Iya Iya kan? benar. Mau jajan sana sini mungkin ada. Mungkin iya nggak ada. Iya. Jadi pasti butuh mental yang benar-benar kuat, benar-benar bukan cuma niat doang ya nggak sih? Iya benar. Terus apa lagi? Kalau misalnya peralatan yang minimal itu yang memang harus dibawa sama pendaki pendaki umum dan yang bukan nggak terlalu punya basic banget sebenarnya. Iya, yang penting iya, dia ini nih Safety. safety-nya. Pernah sih bang dengar cerita-cerita kan ini waktu dulu di secret sih. Gue pernah nih naik gunung X gitu kan. Iya. Gue nggak buat tenda waktu itu kata dia. Oh. Gila kata gue kan, Iya. Parah amat nih. Terus tidur di mana? Ya tidur aja, ngampar di luar. Itu kata gue, alhamdulillahnya aja sih. Selamat gitu. Iya. Karena bahaya banget tuh kalau kita Sebenarnya dingin ya cuacanya iya, ya. pertama dingin tuh kan. Itu bisa hipotermia tadi kemungkinannya lebih Hipotermia. besar. Oke. Kalau untuk tenda sih untuk yang pemula-pemula atau
Ini sih yang kayak gini sudah cukup sih bang, menurut gua double air ini kan. Ini Oh, kapasitas. kalau tenda itu memang harus di air ya? Iya sih yang pertama. Pasti dong. Iya, kalau Nah, tenda itu- dari bahan jeans lah kebes lah. Keren dong, kalau Bisa, kayak iya. gini. Oh, apakah naik gunung ya? Itu sebenarnya boleh atau enggak pakai celana jeans? Ya kalau dari Maple bang ya, kalau Iya, gua ini pribadi, iya. kalau gua nggak menyarankan sih bang pakai jeans itu. Bukan nggak boleh, tapi tidak Yang tidak menyarankan. Kenapa? Karena nggak safety, Oh. pertama nggak safety. Terus kita kan nggak tahu namanya di alam, kita cuaca nggak tahu nih, bakal hujan atau bagaimana gitu. Ketika itu hujan itu bahkan basah. Nah, keringnya itu akan lama gitu bang. Jadi itu untuk potensinya lebih besar gitu bang. Karena cuacanya kan kita tahu lah di gunung itu dingin gitu kan. Oh, lu paham sendiri nih buat cowok-cowok pasti gue yakin banget ya. Keriput cuy. Positif. Kulit ya kan keriput kan. Iya, Kulit. Kalau basah dingin tuh keriput ya. Iya benar. Iya dia. Jadi Apa nggak kesat apa? Iya kulit maksud gua. Pakai celana itu kan lecek loh. Kalau basah gitu tuh ya. Jadi sebenarnya bukannya nggak boleh ya, nggak menyarankan aja karena lebih Iya, baik enggak. pakai celana yang khusus untuk naik naik gunung. gunung ya. Jadi Iya. lebih gampang keringnya gitu bang. Oke. Terus ada yang mau tambahin nggak? Cak? Gue nambahin sih bang, kalau misalnya memang bener nggak ada celana lain nih misalnya, gue cuma ada celana jeans satu nih, celana panjangnya, Iya. dan gue misalnya mau beli celana yang waterproof segala macam berbahan parasut, gue nggak punya uang tuh misalnya. Oke. Jadi kalau memang nggak ada celana dan emang celananya cuma jeans, ya nggak masalah sih, asal bawa 2 celana ganti, misalnya celana pendek atau apa sih yang mungkin safety sih. Atau pakai celana jas hujan kan bisa sebenarnya. Kayak gitu. Ya? Bisa sih bang, kalau gua daki lebih ini harus bawa ponco sih, ponco hujan. Pernah ketemu ponco nggak dia? Enggak. Kalau gua pakai ponco pernah, jadi memang harus pakai ponco bang kalau Iya. kita naik ke gunung kan. Ketika misalnya, apalagi di gunung nih cuaca nih berubah-ubah pokoknya. Oh, galau ya. Galau banget tuh. Iya. Kadang kita di kaki gunung itu panas terik. Cuacanya. Cuacanya. Jadi pas setengah berjalan tuh Tengah, berubah. hutannya agak ketutup, kabut. Oh. Naik dikit lagi hujan gerimis, naik dikit lagi hujan. Oh, Sampai oke, puncak benar. cerah lagi gitu kan. Iya Itu iya iya iya. bukan sesuatu yang jarang sih. Oke. Sesuatu yang sering banget ya waktu gua naik gunung, cuaca berubah-ubah segala macem. Jadi mungkin kayak BMKG segala macam prediksinya di situ kalah cepet sih mungkin gua menurut gua sih, karena memang apa sih ya? Itu Berubahnya lebih cepat. iya per menit sih bang. Dan hujannya itu nggak di semua tempat. Mungkin di titik situ aja hujan gitu. Oh gitu bisa ya? Iya bisa. Apakah kalau misalnya gunung harus pakai celana panjang atau celana pendek juga boleh? Ya, Ya, celana- kalau- boleh bebas. Iya, kalau dari gua lebih menyarankan pakai celana panjang. Kita safety, pakai penutup kepala, pakai lengan panjang. Soalnya kita kan nggak tahu nih bakal banyak duri-duri, tumbuh-tumbuhan yang bakal kita lewatin gitu kan. Jadi lebih baik kita pakai lengan panjang, celana panjang. Terus kalau ada pakai sarung tangan gitu kan, pakai topi. Kalau misalkan kita ada apa-apa, seenggaknya nggak langsung ke kepala kita gitu kan. Oke, setuju nggak sih? Sepakat juga bang. Sepakat ya? Sepakat. Oh, itu benar ya? Iya. Iya, gue juga nggak tahu kalau misalnya ada apa namanya pacet ya. Banyak. Banyak kejadian. Pacet atau lintas. Sebenarnya gimana sih mengantisipasinya? Kok dulu gue pernah dengar, oh dulu ngambil kina dulu biar pahit dah. Bener ya? Gue nggak tahu. Jadi kalau pacet sih kan ada nih mitosnya, jadi nunggu petir dulu nih baru lepas kan gitu kan, atau harus apa nih semedi dulu baru lepas kan segala macam. Kalau yang setelah gue jalan nih bang ya, gue kena pacet segala macam itu lepas pakai tangan juga bisa bang, Oh gitu. tergantung Itu di lu doang kali. Enggak, tergantung dari orangnya aja sih. Oh, iya. Orang itu jijik apa enggak? Oh, enggak gitu gitu, kan. iya, Kalau misalnya oke. dia jijik nggak mungkin lepas pakai tangan kan, pasti pakai tangan orang lain yang lepasnya. Ada sih itu pakai tembakau sih bang bisa. Oh. Jadi sebelum oke, naik ha. kita kaki, tangan segala macam yang terbuka sih misalnya itu kita olesin pakai tembakau sih. Cuman kalau Bisa biasanya pakai mentega? nggak pakai. Ya. Yang lebih safety lagi sih gua saranin pakai legging bang. Serius sih? Pakai legging. Jadi legging cewek itu ya udah pakai aja nggak apa-apa. Itu kan ketat tuh. Iya. Jadi dimasukin ke sepatu segala macam jadi ketutup semua. Oh, oke. Gitu. Jadi nah terserah kalau di situ kita mau pakai celana waterproof atau Kalau ada ya waterproof ya ya. kalau misal mau celana pendek yang segini itu kan nggak masalah juga sih itu. Oh. Itu kan kita betis ke bawah itu udah ketutup sama legging sih. Oh iya benar sih. Oke, iya jadi itu terus itu kalau dari outfit ya. Sepatu juga gimana sepatu? Ya, kalau sepatu kita menyarankan pakai sepatu trekking ya kalau untuk Ini lu bawa nggak contohnya nih sepatu trekking? Iya.
yang kalau bisa menutupi mata Oke, kaki. ini contohnya kayak gini ya guys. Nih, ini sepatu trekking. Nah, lu jelasin aja. Jadi kita kalau misalkan naik gunung emang menyarankan pakai sepatu trekking yang model kalau bisa menutupi mata kaki ya. Karena kita dan mata air ya. Kalau menutupi mata air nanti kasihan Ada penduduk bisa lokal ya. Iya, nggak bisa minum nanti. Nah, jadi kita menutupi mata kaki. Ini kenapa? Karena untuk melindungi mata kaki kita. Kita kan namanya jalan, kita nggak tahu nih bakal ada di depan apa lubang atau lain sebagainya yang kita lewatin gitu kan. Jadi lebih safety-nya untuk menutupi mata kaki. Setahu gue juga kalau misalnya dari mata kaki itu ankle itu lebih terlindungi Iya, sebenarnya. benar. Iya kan sih? Benar. Oke, terus Dan nggak mudah slip juga kalau pakai kan ini trekking gitu kan. tapaknya beda ya. Kita tahu sendiri nih kalau tapak trekking tuh ada ininya. Ada Ini licin. licin ya. Iya. Oke, ini contoh sepatu trekking yang kalau dari outfit nih ini kurang lebih kayak gini harus dipersiapin. Nah, terus apa lagi yang harus dibawa kalau misalnya untuk pendaki pemula yang baru awal dan juga bukan mahasiswa, gue nggak ribet-ribet ngurus surat nih, apa yang harus disiapin lagi? Boleh, siapa yang jawab? Oke. Kalau dari gue sih ya itu sih bang, kayak logistik, kemudian P3K, P3K. Nah, itu jangan harus juga. itu penting itu. Iya. Lampu emergency atau Lampu emergency. ada kita lampu temper lampu sorting di palang. Center ya pasti. Center. Oke, center dan lampu emergency itu harus dibawa center. Headlamp. Oke. Kemudian alat-alat masak yang itu kan bang. Dan yang paling urgent sih air sih bang. Iya. Oke, karena nggak selamanya di gunung tuh gampang nyari air, benar atau enggak? Benar. Nah, tapi gimana nyari air kalau misalnya di atas gunung? Kalau misalnya kekurangan, Iya, kalau di Gumpalan sih itu Ada nggak edukasinya waktu- sendiri? Edukasinya sih bang. Jadi kemarin kebetulan kan memang kita udah persiapan air sih bang waktu buka jalur. Dan itu jalur itu nggak jauh lagi dari air terjun. Sekitar itu biasanya nyebutnya itu Badas Gumpalan bang. Badas Gumpalan karena memang orang-orang sekitar itu belum tahu di situ tuh ada air terjun. Ternyata senior gue duluan tuh yang nemuin. Jadi dinamain lah Badas Gumpalan waktu itu kan. Jadi kita tuh buka jalur ke Badas Gumpalan itu dulu kan. Nah sebelum ke Badas Gumpalan itu ternyata sudah maghrib lah, tapi nggak kedengeran aja bang di gunung bang. Jadi iya, jadi kami emang itu benar-benar apa ya, benar-benar aja ilmu yang dari senior itu kami terapin bener sih bang. Jadi kami air tinggal sisa 1 galon sih 5 liter itu kita dari masak malam sarapan kan 2 kali masak minum. Dan kemudian senior gue sih yang namanya Bang Dan itu nyari air kan. Jadi kami pergi tim, kami langsung cepat tanggap, kami diriin tenda di tanah yang miring gitu bang. Itu bisa tenda itu di dalam itu sebenarnya nggak layak nggak layak untuk tenda yang miring itu kan. Kemudian senior yang satunya dia ini ngeratain tanah itu bang. Jadi memang benar-benar darurat sih waktu itu. Jadi karena air udah habis. Tanah-tanah yang miring itu kami ratain dan Bang Dani itu maju sedikit, dia ternyata nemu kayak tetesan air sih, cuma netes dan disitulah dikumpulin bener-bener dan alhamdulillah dapet sih penuh sekitar 3 liter, 15 liter, 3 galon itu. Gitu. Dan bisa juga diambil lewat ini sih kalau kita misalnya bener-bener urgent dan udah nggak ada air lagi persiapan dari ini jadi kan di pohon itu ada lumut-lumutnya tuh, dari lumut. Kemudian kalau misalnya siang atau kita kesesatan pas malam itu dari flashlight bang. Ini kan ini flashlight nih bang, mesinnya Embun ya? embun. Nah nampunglah di sini. Jadi tinggal aja dibentuk kayak kolam gitu. Pagi nanti insya Allah sih kalau mau ada embun itu pasti ada airnya. Oke, kalau dari Mahapel ada yang mau tambahin? Iya. Ben? Kalau dari Mahapel sih untuk pendapat gue bang ya, kalau untuk pendaki pemula ya tadi. Jadi kita cari tahu dulu nih keadaan gunung ini bagaimana gitu kan. Cari tahu tentang gunung yang mau didaki. Kita daki. Oke. Apa aja yang bakal potensi kita laluin, kita cari tahu dulu nih. Jangan asal kita naik dulu gitu. Jadi persiapan yang bakal kita persiapin itu tepat gitu. Oke, benar. Misalkan apakah ini untuk perlu alat panjat atau enggak nih, kita cari tahu dulu. Itu makanya penting tadi manajemen perjalanan. Iya, benar. Oke. Kita cari tahu dulu. Nah setelah itu baru kita cari nih alat-alatnya apa yang perlu. Misalkan alat masak itu penting ya pasti. Alat masak. Terus sleeping bag, lampu tidur, hal yang nyaman. Misalkan baju ganti gitu. Itu ambillah secukupnya. Oke. Secukupnya. Nggak usah terlalu banyak karena bakal memberatin juga gitu kandungan kita gitu kan. Ini kan kebetulan di sini gue lihat nih ada carrier ya. Ini berapa liter? Tes
Ini kebetulan 80 liter bang. 80 liter. Ya, jadi kalau yang gua tahu sebenarnya kalau carrier itu nggak bisa cuma lu asal masukin aja. Iya benar. Jadi ada teknik packingnya. Ada teknik packing. Boleh nggak sih gue dikasih tahu nih gimana kalian buat yang di rumah juga yang lagi ngeliat live kita itu dikasih tahu juga gimana cara teknik packing yang benar sebenarnya untuk carrier. Boleh. Oke, boleh. Siapa yang mau Ini nih adek gua nih G25 nih. Oke, silakan Anissa nih. sama Sarul Ini nih, ada mungkin. teman-teman dari Gumpalan di 25 yang bisa mempraktekkan. Ya, coba siapa yang maju siapa? Dua-duanya deh boleh maju deh. Siapa? Sini biar sini dong. masuk nih. Jadi lu ngejelasin ya, lu bantu jelasin mereka yang mempraktekkan gimana packing untuk di carrier sendiri. Pertama, ini carrier yang 80 liter ya. Oke, sebenarnya carrier di bawah ini yang literan ada ya? Ada literan bang. 5 liter nggak? Gak ada 5 liter. Gitu Enggak galon apa? 30 gitu ya. 30 paling kecil. Carrier itu literannya tuh nggak pasti dia harus 250 segala macam sih. Oke. Kalau yang kecil-kecil DP. Yang pasti carrier tuh harus waterproof ya. Iya. Iya bang. Jadi kan, kalau misalkan ada apa namanya cadangan lah, kalau misalkan ini udah carrier nih, Iya. kita untuk mengantisipasi kebocoran pakai trash bag bang. Jadi dalamnya pakai trash bag. Gitu. Sebelah sini, sebelah sini, Sini ya. Ya jadi pengantisipasiannya pakai trash bag kita. Oh Di gitu. dalam baru dimasukin alat-alatnya. Jadi gimana? Awalnya gimana nih? yang pertama itu kan ini kan ada webbingnya di pinggirnya nih, mungkin bisa digendurkan dulu atau dilepas sih kalau ini untuk itunya biar lebih leluasa sih packingnya. Jadi ketika memang itu harusnya 70 sampai 80 liter, Aha. dia bisa muat lebih banyak sebenarnya bang. Oh. Bisa up sekitar 5 liter atau 10 liter lah itu kan. Oke, coba gimana? Jadi yang pertama ini namanya kan matras nih. Iya. Yang belum tahu nih namanya matras. Jadi matras ini untuk ngebungkus luarnya, ngelindungin logistik, baju, terus alat Biar nggak basah. masak biar nggak basah bang. Oke. Sebelum dimasukin, lebih baiknya dilonggarin dulu sih gini. Jadi Oke. bukan yang digulung bulat terus ditaruh samping segala macam sih, kan nggak menyarankan itu. Oke. Jadi ini dimasukin ke trash bag. Trash bag mana dulu? Oke, ini dimasukin ke trash bag terus masukin ke sini. Sekarang coba lu masukin aja deh. Ya. Oke. Ini trash bag sih, gunanya banyak sih trash bag. Ini setelah trash bag ini bukan cuma ini doang fungsinya. Menurut gue ini harusnya ini bisa kalian gunain untuk ngebawa sampah-sampah plastik yang di atas gunung ya. Iya benar. Nah. Jadi ketika kita packingnya itu bener-bener apa ya, singset lah bahasanya. Waduh. Bener-bener pas, nggak ada ruang. Itu carrier itu harusnya bisa ngapung. Carrier itu berdiri ya nggak sih? Carrier itu berdiri Ngapung. dan Ngapung bisa tuh gimana? ngapung. Oh. Ketika di air gitu bang. Oh gitu. Jadi Sebenarnya bisa, kalau yang iya. paling benar ya. Oke. Bisa buat penyelamat kita sih ketika kita misalnya tenggelam segala macam. Nah Oke. kemudian ini dimasukin sih, ini dimasukin ke Dalam carrier. dalam carrier. Oke. Ribet nggak? Kalau nggak masukin juga nggak apa-apa sih. Cik. Mau nambahin juga ya? Oh gimana? Jadi gini ya. Jadi kalau misalkan kalau dari Mahapel dijelasin dari kakak senior juga ilmunya, kalau mau packing kita taruh dulu peralatan yang jarang digunain gitu. Misalkan Oke. pakaian ganti nih taruh bawah, hal yang ringan kan, Oke. juga ringan taruh bawah. Nah setelah itu baru sleeping bag. Oh habis itu sleeping bag juga balik sini. Ya, sleeping Oke. bag. Nah setelah itu baru agak yang sedikit ada beratnya, berat jadi kayak dum gitu, baru masukin dum. Dom itu tenda. Tenda ini bisa masuk carrier. Tenda bisa. Bisa. Gila, segede gini. Jadi kalau packingnya benar sih lipetnya tenda itu mungkin bukan maksimal sih, seukuran segini sih bang. Kurang lebih ya. Kurang lebih segini masuk. Ini misalnya kita ibaratin misal tenda nih. Tenda itu ya misalnya dia yang paling jarang digunakan itu tenda masuk yang pertama. Terus yang kedua kayak pakaian ganti segala macam. Tentunya semua barang di dalam itu dia plastikin bang. Oh. Harus pakai plastik dan plastiknya nggak boleh kececer dong. Iya. Ketika Plastik nggak boleh tinggalin. nggak boleh. Dibawa turun lagi. Dibawa turun. Oke, jadi yang pasti paling bawah adalah yang paling nggak darurat lah ya. Fungsinya untuk mengait kita dari tali sama pengaman di seat harness gitu. Ini harness ya? Harness. Ini harness. Ini harness. Oke, ini harness dikait ke masuk terus pakai ini.
dikaitin langsung tali. Nah itu tuh pengaman kita di tebing gitu. Oke, udah masuk. Abis itu apa lagi? Udah masuk, kemudian Alat masak? alat-alat kan segala macam yang berat-berat udah masuk tuh bang. Kemudian alat masak tentunya tuh, alat masak masuk kan urutannya misal dum, baju ganti, sleeping bag, kemudian alat masak. Setelah itu logistik bang. Kayak Oke. misalnya beras, sayuran, sosis segala macem. Nah itu kan masuk. Enak bener naik gunung sekarang bos sama nugget dia. Masuk, kemudian yang paling atas itu biasanya kami pakai alat masak sih bang. Alat masaknya yang pertama piring. Oke. Jadi ketika misalnya kan atas ini biasanya nggak beraturan nih. Ketika Iya. kita packingnya nggak rapi segala macem Ini sampai atas gitu ya? bisa. Iya. Jadi, nah ketika nggak beraturan kami tutup biasanya pakai piring bang. Piringnya tuh piring plastik sih bukan piringnya. Jadi oke. biar Piringnya piring harus piring yang metal kah atau gimana? ya piringnya Harus besi atau besi nggak plastik masalah. gitu? Plastik yang penting jangan Yang beli kaca. sih jangan kaca. Oh iya benar. Gampang Bahaya percaya dong. Terus setelah itu di ini atas ini bang, Iya. kepala carrier ini biasanya diisi-isi barang-barang perang-pernik sih. Perang-pernik yang pertama misalnya kayak misal batu baterai, ponco, powerbank, GPS, lampu emergency, headlamp. Bisa tuh masuk ke situ semua sih. Barang-barang yang kecil-kecil yang riskan hilang. Oke. Nah itu dimasukin ke atas. Yang juga yang Kemudian- pasti yang urgent nih pasti paling atas ya. Iya. Karena itu paling gampang Benar. diambil itu pasti harus paling atas. Oke. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Jadi kurang lebih kalau carrier itulah ya isinya ya. Terus yang di sini yang di bawah ini apa aja sebenarnya nih? Iya. Ben boleh dong dikasih tahu Ben. Nah, jadi jadi- udah yang kita tahu adalah harness sama karabiner. Terus Nah. ini apa nih? Mana nih? Ini. Ya itu apa itu? Ini namanya runner. Jadi ini kalau yang belum tahu ini namanya runner. Oke. Oke. Jadi ini namanya runner. Jadi runner ini fungsinya untuk merintis jalur. Oh. Jadi kalau kita mau naik gunung, ada tebing, ada jalurnya gitu, kita pakai ini untuk merintis jalur. Ini gantungin kemana? Ini kita pasang dulu bang, bisa pasang. Jadi kalau misalkan kita ada jalur, belum ada jalurnya, kita ada alatnya. Tebing tuh di Iya. dulu ya. Ada bisa dibor, bisa dipukul, ada namanya frame, ada namanya piton. Nah kalau piton itu langsung ditancapin ke batunya, Bisa. dipukul. Baru dicantolin itu. Cantolin, gitu. Oke, ini peralatan untuk merintis jalur. rock climbing lah kurang Rock lebih ya. climbing, Oke, rock climbing. RC itu. Oh, Rock rock climbing. climbing. Oke, Panjang. terus. Nah Apa ini- lagi? Kalau rock climbing lagi. dulu selesain. Ini ada tali ini. Ini yang terpenting sih kalau dari panjat tebing, tali. Gunanya untuk pengaman kita kan. Karena kita nggak mungkin Ini tali yang standar sebesar ini atau ada lebih kecil ada lebih besar beberapa lagi? ukuran sih bang. Ah. Ada ukuran dan jenisnya. Nah kalau ini jenisnya jenis dinamis. Ada Oke. dua jenis, dinamis dan statis. Jadi kalau dinamis itu dia lebih lentur. Oh, Tuh, oke. Jadi kalau misalnya kita jatuh agak apa ya? Ngeper ya? Oke. Iya, Nah iya, kalau iya. statis dia langsung. Kalau gua tetap aja pas gitu ya. Nah jadi gitu. Status dinamis jadi ya. Karena kalau Keluar di gunung, dikit gitu. kalau di gunung kita nggak mungkin bawa kasur kan. Iya. Pengaman kita. Jadi bawa gini gitu. Oke. Nah Terus sepatu Bang, itu talinya ringan ya? ringan bang. ya. Nah, Yang ini- berat itu tali silaturahmi putus biasanya. Itu sih yang berat. Nah, jadi ada lagi nih standarnya untuk manjat kita pakai sepatu khusus panjat, Ini nggak licin. nggak licin. Kalau yang ini khusus untuk Panjat. rock climbing lah minimal ya. Iya. Oke. Karet ya. Karet. Jadi untuk pemakaiannya satu nomor di bawah ukuran kaki. Misalkan Satu kita nomor. ukurannya 40 bang. Kalau sepatu biasa. Iya, untuk biasa 40. Nah, kita pakai ukuran 39. Oh, karena biar lebih Lebih ini. padat gitu. Oke. Jadi lebih menyekram di ujungnya gitu bang. Yang ini buat ini ya, bedak ya. Nah, ini Emang namanya rock climbing pakai bedak cokbek. apa sih? Cokbek. Apa namanya? Cokbek. Isinya apa sih? Isinya magnesium. Tepung ya? Hah? Magnesium. Magnesium. Gunanya biar nggak licin kan. Tangan. Tangan. Oh, gua kira cuma buat main biliar doang bisa kayak gitu ya. Iya iya. Oke. Apa lagi? Kalau buat RC itu kurang lebih itu ya. Kurang lebih ini terus ada harness tadi ini untuk pengaman. Kalau kompor ini yang pasti dibawa kalau kompor untuk pendakian yang kayak gini ya. Kayak gini. Banyak sih jenisnya bang. Ini kurang lebih yang kayak gini Kayak ini gini. ya. Standarnya sih kayak gini ada. Ada yang pakai gas, ada yang pakai spiritus gitu. Oh, tapi nggak perlu kalau misalnya pakai kompor gede ya buat martabak nggak perlu ya. Waduh itu Terlalu makan ribet tempat sih. loh. Iya, Jualan. Kalian buka lapaknya di atas ya. Terus kurang lebih ini, gue minta ajarin dong sama kalian tali temali yang basic, yang Basic, dasar ya. tali temali untuk ya tali temali itu sebenarnya bukan cuma buat naik gunung menurut gue sih. Banyak ya?
banyak kegunaannya. Ya nggak sih? Ya benar-benar. Iya dong. Soalnya gua nonton film Jepang itu banyak yang khusus juga buat tali temali gitu ya. Ninja ya? Iya, ninja. Ya, Oke. Jadi gue bakal kasih tahu nih untuk simbol-simbol basic. Jadi kalau untuk simbol-simbol basic itu kalau di pemanjatan ada 7 simpul Oke. yang sering digunain ya. Karena kalau sebenarnya banyak, cuman yang sering digunakan 7 ini. Cuma 7. Oke. Yang pertama ada simpul 8 tali. Nih, contohnya. Oke, itu pertamanya. Oke. Ya, ini simpul 8 tali. Ini fungsinya? Ini fungsinya karena kita kan pakai harness Bang, pakai harness. Kalau langsung di simpul 8 tengah tali dia nggak bisa masuk, makanya di simpul 8 dulu. Untuk ikat juga nih, misalkan gini ada beban. Nah, kita mentok sini bisa. Oke, ya ngerti Kalau gue. misalkan simpul 8 tengah tali, ya dia langsung. Misalkan talinya di tengah nih, kita perlu untuk nyangkulin apa gitu. Kita langsung tengah aja. Nah, kayak gini lah kurang lebih. Nah, baru kita cangkulin di sini. Nah, gitu. Oh, jadi ini makanya gue bilang kalau tali temali simbolin bukan cuman buat mahasiswa pencinta alam atau buat naik gunung sebenarnya kan ya. Kalau misal kalian punya jasa angkutan juga kepake nih tali temali. Iya kan ya? Biasanya tali temali itu penting buat jasa angkutan ya kan. Ya. Terus itu tadi simbol apa? Oke, apa lagi selanjutnya? Lagi ada simpul jerat. Jadi ini namanya simpul jerat pangkal. Sering digunain juga nih untuk ngikat-ngikat soalnya kayak Nah, ini semakin ditarik akan semakin kencang dia. Oke, kalau ini simpul Simpul pangkal. jerat pangkal. Pangkal. Oke, terus yang basic-basic aja yang Basic-basic gampang. aja sih. Iya, yang gampang. Ini ada simpul kita. Ini namanya sling webbing. Jadi beda. Jadi khusus untuk webbing pakai simpulnya simpul Webbing itu kita. apa? Webbing itu tali manjat juga sih Bang. Oke. Untuk manjat juga untuk membantu kita. Cuman Oke. ini bentuknya berbeda emang. Iya, iya, pipih Kalau dia, ini kan oke. bulat. Nah. Jadi untuk nyambungnya kayak bikin simpul biasa aja sih. Pertama. Nih kayak simpul biasa. Setelah itu kita lawannya. Kayak depan. Oh, begini. itu udah ngikat ya? Ikat Bang, ini Kuat ya? Kuat. Jadi akan semakin ditarik akan semakin kencang juga dia prinsipnya. Oh iya iya gitu. iya. Dan ini bisa ngangkut beban bisa sampai 500 kilo. Wah, berarti gua keangkut. Gitu aja. Nah, dan berarti gue mau penting jelasin juga sebenarnya. sedikit untuk Oke. untuk karabiner sih Bang. Oke. Nah, karabiner ini walaupun kecil, ini ada tulisannya nih. Ada Oh. ya nih, ada ukurannya 24 kilonewton, 7 kilonewton dan 7 kilonewton. Nah, arahnya kan ada nih. Ya, yang arahnya arah ke atas. horizontal ada ke atas itu nunjukin bagaimana kekuatannya. Jadi di sini tertulis 24 kilonewton. Nah, Oke. sedangkan 1 kilonewton itu beratnya 1 kilo. Jadi kalau di sini 24 kilonewton berarti kurang lebih ini 2 ton. Oh, bisa. Kekuatannya. Tenang, ngerti gua. Oke. Bisa, Terus Bang. Nah, itu. jadi kalau- ada kodenya juga ya, Ya. nggak sembarangan karabiner ya sebenarnya. nggak bisa bener. Oh, di pasar malam banyak yang kayak gini buat gantung Beda dong, dompet. beda. Beda itu, iya makanya. Jadi banyak jenis karabiner juga, ada snap, ada screw. Kalau screw itu dia ada pengamannya, ada screwnya. Jadi nggak gampang kebuka. Oke, Kayak sip. Terima kasih banyak, kurang lebih itulah ya kalau Iya. untuk rock climbing dan juga buat pendaki yang apa aja yang harus disiapin sebenarnya sama kalian Iya. semua. Yang pasti emang benar-benar harus disiapin adalah fisik dan mental serta pengetahuan tempat mana yang akan kalian datangi. Itu sih paling penting menurut gua sih dari semua obrolan ini. Kalau cuma kalian asal mendaki gunung tapi kalian sebenarnya nggak tahu rutenya, perjalanannya gimana, gunungnya gimana, itu juga sama aja ya Cari dulu bunuh diri. Iya, bener ya nggak sih? Ya, Benar, karena bunuh diri. karena kalau hutan itu bukan taman hiburan sih Bang. Iya, kita tuh berhubungan sama alam, nggak Alam. bisa gitu aja kita tebak. Iya benar. Gitu ya kan, alam aja susah tebak apalagi Vetivera. Oke, terima kasih banyak buat Hexa dan juga buat Benny. Sekali lagi buat kalian mahasiswa atau mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga dari Pertanian yang mau gabung sama teman-teman Mahepel dan juga Gumpalan, boleh dikasih tahu apa nama Instagramnya? Gumpalan FPU Nila.
@gumbalan FP Unila. Kalau Kalau Mahapel, Mahapel @mahapel_unila. nah kalian langsung Di aja follow. boleh ke sekrenya atau jangan lupa follow dulu Instagramnya biar kenalan dulu biar tahu gimana caranya karena kalau udah dapat satu informasi atau dapat satu cerita tentang gunung tuh pasti ketagihan. Benar. Menurut gue sih gitu, itu yang gue rasain. Gunung tuh luar biasa banget nagihnya. Ya apalagi kalau udah naiknya. Bakal banyak pelajaran yang dapat sih, Bang. Bakal dapat banyak pelajaran yang dapat, salah satunya kalau misalnya kalian pengen lihat sifat asli dari orang atau dari teman kalian naik gunung. Ajak dia naik gunung, ya nggak sih? Bener bang. Iya itu dapat dari teman gua kemarin ngobrol di situ. Oh, iya. Oke. Terima kasih banyak. Gimana, Pak? Lu tambahin? Ada slogan sih, Bang, kalau dari Mapala gitu. Ya, jadi ada slogan salam lestari gitu. Wah gila, bener ya? Bener, Oke, Bang. jadi kita Maba tuh. Oke, 1, 2, 3. Salam Salam lestari. Mantap tuh, luar biasa, tepuk tangan dong. Terima kasih banyak buat teman-teman dari Mahapel dan juga buat Gumpalan, dan terima kasih banyak buat di Radio Lampung dan juga Lokal Lampung Keren. Jangan lupa follow Instagramnya @gumpalan_fpunila dan juga di Mahapel Unila ya, dan jangan lupa juga pastinya untuk follow Instagram di Radio Lampung ya, di @diradio944fm Lampung, dan juga di Instagramnya Lokal Lampung Keren. Besok kita bakal ada chit chat from home lagi barengan sama teman-teman dari Sunday Low coba apa? Sunday Love Beatbox. Oh, apa? Coba tuh. Sunday Love Beatbox. Sunday Love Beatbox Family SLBF, bener kan? Nah besok, jadi jangan lupa besok pantengin terus jam 8 malam. Oke.